Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kaila Naferi Syanurdi dengan NPM 2417051022 dari Prodi Komputer kelas A. Di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban yang saya sudah buat. Nah, untuk pertama saya isi dulu NPM-nya. Ya, nama saya ya. Kelasnya kelas A. Lalu kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, di sini adalah soalnya. Kita kerjain dulu ya. Mengapa teori bahasa otomata dianggap sebagai fondasi dari teori komputer? Nah, kita coba jawab bareng-bareng karena nih penjelasannya kalau kita pilih A, karena bahasa formal hanya digunakan dalam pemrograman, sedangkan otomata hanya digunakan dalam kecerdasan buatan. Nah, menurut saya ini jawabannya kurang tepat karena bahasa formal itu gak cuma digunakan buat pemrograman, sedangkan otomata itu juga bukan hanya di AI, dia juga berfungsi sebagai sebuah compiler gitu. Bahasa otomata itu nanti akan mengecek apakah input atau output yang diberikan dari user valid atau invalid. Jadi jawaban A ini kurang tepat. Kemudian B ini apa? Karena bahasa formal dan otomata membantu mendefinisikan input-output komputer serta memodelkan komputer sebagai mesin abstrak. Nah, ini masuk ya sebenarnya benar karena bahasa formal dan otomata membantu mendefinisikan input-output, iya benar sesuai. Terus serta memodelkan komputer, benar sih. Jawaban B ini menurut saya benar karena apa ya? Bahasa otomata ini mana ya, teori komputer itu kan kajian yang mempelajari bagaimana cara menghitung dalam komputer, terus menentukan batasan-batasannya, kemudian mencari tahu kalau memang bisa dihitung itu seberapa tingkat efektivitasnya. Kemudian di sini dikasih tahu kalau misal dalam teori komputer itu ada yang namanya bahasa automata. Nah, bahasa automata ini membantu buat mendefinisikan input-output komputer. Jadi, kita memasukkan sebuah input, kemudian dimodelkan lewat perhitungan matematika, dihitung. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Kalau yang C ini, teori komputer hanya membahas perangkat keras sehingga membutuhkan dukungan dari bahasa formal. Ini kurang tepat ya, karena itu tadi teori komputer bahasa automata ini cakupan pembahasannya itu lebih luas, bukan hanya di perangkat keras atau bagian hardware-nya aja. Selanjutnya karena bahasa formal dan otomata hanya digunakan untuk mengecek kesalahan sintaks. Ini juga kurang tepat meskipun di awal nih di bagian A saya sebutkan kalau otomatanya itu memang bisa digunakan sebagai compiler, cuman ini masih terlalu jawaban dia masih terlalu sempit, masih banyak lagi sebenarnya fungsi dari bahasa otomata ini gitu. Jadi jawaban yang benar adalah B. Di sini juga dijelaskan bahwa intinya bahasa formal itu untuk mendefinisikan bahasa yang dimengerti komputer dan otomata dipakai untuk memodelkannya. Kemudian soal berikutnya, apa perbedaan utama antara DFA dan NFA dalam finite state automata? Oke. Nah, di sini dijelasin. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu. Saya mengambil soal tersebut kan dari sini, dari bagian ini. Jadi mana sih? Ada DFA, otomata berhingga yang tertentu dan otomata berhingga yang tidak menentu. Nah, ini adalah dasar saya buat memasukkannya ke dalam sebuah soal. Kemudian kita lihat di sini
perbedaan utamanya, DFA bisa menyimpan data, sedangkan NFA tidak bisa. Sebenarnya, baik DFA maupun NFA itu bisa menyimpan data. Kemudian, DFA hanya mengenali bahasa sederhana, sementara NFA mengenali semua bahasa. Ini enggak juga ya. Terus yang C, DFA memiliki satu kemungkinan transisi untuk setiap input, sedangkan NFA bisa memiliki banyak kemungkinan transisi untuk satu input. Nah, mari kita cek ya. Di sini disebut, di sini disebut DFA hanya memiliki satu kemungkinan transisi untuk setiap input. Kemudian di sini dijelaskan DFA ini otomata hingga yang tertentu. Nah, ini menurut saya ini kolerasinya tepat atau selaras. Sedangkan NFA bisa memiliki banyak kemungkinan transisi untuk satu input. Kemudian di sini dijelaskan otomata berhingga yang tidak menentu. Sebelumnya saya ingin kasih tahu ke kalian, FSA dan NFA ini bisa dianalogikan dalam sebuah mesin vending mesin atau mesin buat kita beli sebuah minuman dingin ya. Jadi kalau misalnya FSA ini kan otomata berhingga yang tertentu. Jadi misal dalam proses kita mau ngambil minuman dingin ya, itu pertama harus masukin koin. Jadi kalau masukin koin udah pasti minumannya itu keluar. Kalau udah masukin koin, kemudian nanti tahapnya ada memilih minumannya. Mau minuman A, B, atau C. Ketika sudah memilih minumannya, maka otomatis minumannya keluar. Nah, ketiga langkah ini harus kita penuhi. Kalau enggak, ya berarti gagal. Kayak ketika ketiga langkah ini dipenuhi, maka prosesnya valid. Namun, ketika salah satunya ini tidak terpenuhi, maka invalid, gagal. Jadi, punya batasan, makanya dibilang otomata berhingga yang tertentu. Tertentu ini maksudnya dia punya batasan. Kemudian, NFA atau non-deterministic finite automata. Ini otomata berhingga yang tidak menentu. Balik lagi ke vending mesin. Di sini disebut berhingga dan tidak menentu. Jadi, analoginya ketika kita ingin beli sebuah minuman dingin, kita tetap memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi pertama masukin koin dulu, kemudian nanti akan ada pilihan mau minuman A, B, atau C, atau D gitu kan. Namun ada opsi lain nih. Jadi mesin itu menawarkan, atau kamu mau ini aja, mau kopi gitu. Misal di mesin vending mesin itu jual kopi. Atau kamu mau kopi aja atau teh aja itu bisa. Nah, kita punya dua pilihan. Kalau satu pilihan tidak terpenuhi, bisa milih yang lain. Setelah itu, bisa keluar deh hasilnya. Nah, di sini banyak opsi-opsi, banyak pilihan, makanya disebutkan istilahnya otomata berhingga yang tidak menentu. Bagaimana kalau misal salah satunya tidak terpenuhi? Ya udah nggak apa-apa, masih tetap bisa coba opsi lain dan endingnya juga masih bisa valid begitu. Itu NFA dan DFA. Kemudian di C ini sama ya, dia bilang DFA memiliki satu kemungkinan transisi untuk setiap input. Jadi yang kayak tadi, kalau misal 3 tahap terpenuhi, maka itu berhasil, kalau enggak gagal. Jadi cuman ada satu kemungkinan, kalau enggak berhasil ya gagal. Kemudian NFA memiliki banyak kemungkinan. Bisa kalau satu enggak terpenuhi, bisa coba opsi lain, dan opsi lain, dan opsi lainnya lagi. Jadi jawaban yang paling tepat saya adalah jawaban C. Bagaimana dengan jawaban D? DFA digunakan di komputer nyata, sedangkan NFA hanya teori. Nah, ini kurang tepat ya, karena pada dasarnya semua ini merupakan bukan gabungan. Semuanya ini merupakan turunan dari FSA atau Finite State Automata. Nah, FSA ini sebenarnya adalah bentuk pemodelan matematika yang paling
sederhana dari bahasa automata gitu. Jadi saya rasa keliru kalau dibilang NFA hanya sebuah teori. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga cukup menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.